Aku akan membunuhmu. Rahasia! Rahasia, lepaskan dia. Aku mengenal gadis ini. Dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Itu memang benar. Kau pasti akan berkata seperti itu. Itu karena kau punya hubungan dengan istri pertamamu, Dilsat. Jadi menurutmu kalau dia tidak pernah salah, kan? Omong kosong apa itu? Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Ilmu hitam, kutukan. Kau masih saja mempercayai semua ini. Kenapa kau memuja tahayul seperti itu? Ini sudah keterlaluan, Rahasia. Aku tidak pernah memuja tahayul seperti itu. Itulah kenyataannya. Apapun yang bisa aku lakukan, jika aku mengabaikannya, ingin sekali aku berusaha. Tapi aku tidak bisa melihat semua ini berjalan di rumahku. Apa kau tidak bisa melihat kondisi Humaira saat ini? Dia anakku. Dialah anakku satu-satunya. Aku sudah sering melihat dia. Aku sering melihat dia bersama Dilsat memakai pakaian celana jeans. Lalu kenapa sekarang dia memakai cadar hitam seperti ini? Dia melakukan ini karena tidak mau dilihat oleh siapapun. Apa kalian tidak melihat kalau ini mencurigakan? Dia ingin melaksanakan rencana jahat Dilsat. Gadis ini selalu membantunya, karena gadis ini adalah orang kepercayaannya Dilsat. Sudah cukup, Bibi. Dia tidak bisa melakukan itu. Dia datang ke sini karena... Apa kau lihat, Shirin? Kau lihat kan kekuatan sihirnya? Kau lihat apa yang dilakukan perempuan itu? Pertama dia menyihir suamimu, dan sekarang putramu. Putramu sudah berani melawan kita. Tadi kau dengarkan? Dia sudah menyihir semua orang. Kau pasti sudah tahu kan wanita seperti apa dia? Dan gadis ini... Aku tidak akan pernah mengampunimu. Sekarang juga kau katakan kebenarannya. Apa yang seharusnya kau katakan? Ayo katakan. Hentikan itu, Bibi. Sudah cukup. Ayan, ambulannya sudah datang. Ayo kita pergi. Ayan, tolong percayalah pada aku. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku tahu kau tidak melakukan itu. Sekarang pulanglah. Humaira. Berani-beraninya kau. Jangan sentuh putriku dengan tanganmu yang kotor seperti itu. Kalau terjadi sesuatu pada putriku, aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak peduli siapa dirimu itu. Kak Asad, kakak sedang apa? Kak Asad tenang dulu, Kak. Aku mohon, jangan mengambil keputusan secara terburu-buru, Kak. Kau tidak ingin aku berdebat dengan Razia. Kau bahkan tidak ingin aku menghukum Nona Faruqi untuk kebodohannya itu. Ada apa denganmu? Apa kau tidak lihat apa yang terjadi di sana? Iya, aku tahu. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, Kak. Aku mohon tenang dulu, Kak, tenang. Aku tidak peduli kenapa itu terjadi. Karena semua yang aku pedulikan adalah Nona Faruqi yang bertanggung jawab untuk semua ini. Jadi lakukan apa yang kukatakan. Kemasi barang-barangnya. Kak Asa, tolong, Kak. Jangan lakukan ini. Turuti saja apa yang kuperintahkan. Tolong kabari aku secepatnya mengenai kondisi Humaira. Aku tunggu secepatnya.
Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum. Dilsat menggunakan ilmu hitam terhadap keluarga kita dan kau membantunya. Kau pasti akan segera meninggalkan rumah ini, perempuan tua. Aku yakin kalau rahasia di balik trik ilmu hitam ini, dia sudah menggunakan ilmu hitam sebagai senjata untuk mengadu domba antara Sirin dan juga aku. Tapi, kenapa dia membahayakan nyawa putrinya sendiri? Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Iya? Bagaimana kabar putrimu, Rasia? Aku belum tahu. Dokter sedang berusaha untuk mengeluarkan racunnya. Aku tidak tahu. Tunggu sebentar. Dari mana kau tahu masalah ini? Begini. Aku tahu kalau Zoya ada di sana, kan? Zoya? Kalau memang kau sudah mengeluarkan dia dari negeri ini, hal seperti ini tidak akan terjadi. Kadang aku merasa, kalau gadis itu bisa memainkan trik seperti ini. Kau ini bagaimana, Bilorani? Lalu? Aku tahu siapa yang meracuni manusia itu. Siapa yang melakukannya? Lakukan saja tugasmu, Bilorani. Dan dengarkan aku baik-baik ya. Cepat lakukan pekerjaanmu. Lakukan dengan baik. Kalau tidak aku bersumpah, aku akan segera membunuhmu. Aku tahu, kau jangan gila. Kau tidak usah cemaskan tentang hal ini. Tenang saja. Ini yang dinamakan membunuh dua burung hanya dengan satu batu. Dan kematian putrimu akan menjadi pelajaran yang baik. Sejauh ini, Zoya ada kaitannya. Dan dia akan pergi secepatnya. Tunggu. Apa kau benar-benar tamunya Dilsat? Untuk apa kau datang ke sini? Apa tujuanmu? Tolong percaya padaku. Aku sama sekali tidak punya niat jahat. Aku tahu kalau Tuan kan, Asad Ahmed kan, ingin menghadiri upacara ini. Karena dia sangat menyayangi Ayan. Tapi aku tahu dia tidak akan datang ke sini. Aku hanya menginginkan saudara itu berbagi kebahagiaan. Itu sebabnya. Lalu kenapa kau racuni manisannya? Ya Allah, aku tidak melakukan itu. Aku tidak akan bisa melakukannya. Aku tidak tahu kenapa kau tidak percaya padaku. Orang-orang lebih percaya apa yang dia lihat. Semua orang melihat kalau Humaira pingsan setelah memakan manisan yang kau tawarkan. Anggap saja memang bukan kau yang meracuni makanan itu. Tapi kau yang membawa manisan itu. Lalu siapa yang meracuni mereka? Pikirkan tentang itu.
Apa kau membawa manisan itu sepanjang waktu? Aku pernah taruh 1 atau 2 kali. Tapi tidak ada yang mendekati piring itu. Maksudku, aku tidak memperhatikannya. Jadi itu artinya manisan itu tetap tidak lepas dari tanganmu. Iya. Kau tenang saja, aku akan menyimpan manisan ini di luar. Tidak. Aku sudah memberikannya untuk 1 atau beberapa orang. Tapi dia tidak mungkin melakukan ini. Lagi pula dia tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Kau adalah orang yang menyuapi Humairah dengan manisan itu. Kau adalah yang membawa manisan itu. Apa kau tidak berpikir? Kenapa kau tidak mencari? Siapa kira-kira yang meracuni manisannya? Untuk membuktikan kalau kau tidak bersalah. Tapi bukankah tadi Bibi katakan, kalau semua orang lebih cenderung untuk percaya pada apa yang mereka lihat? Jadi tidak akan ada yang percaya padaku. Tuhan kan tidak akan percaya padaku. Tenang, Jamie. Aku tahu kau marah sekali. Sebetulnya aku juga merasa tidak enak ketika Zoya ingin pergi ke sana. Jadi kau tahu kalau dia akan ke sana? Benar, dia bilang padaku. Tapi aku tidak tahu untuk apa dia ke sana. Kau tahu sendiri. Kalau Zoya akan melakukan apa saja yang dia inginkan selama ini. Dia selalu menempatkan dirinya dalam masalah dengan sikap keras kepalanya. Aku berharap masalah ini tidak merusak kebahagiaan keluarga kita. Terutama nama baik keluarga ini. Aku berdoa kepada Allah. Semoga menyelamatkan nyawa Humairah. Kalau tidak, ibunya pasti akan sedih. Ibunya akan terus menuduh bibinya yang melakukan semuanya. Dan kehadiran Zoya akan membuktikan kalau dia tidak bersalah. Yang aku dengar, kalau ayahnya Humairah itu sangat pemarah. Aku takut, Jamie. Kalau nanti ibumu yang akan menanggung semua ini. Jamie, kau tidak usah takut. Aku akan selalu ada untukmu. Apa alasanmu pergi ke sana? Asad berhenti. Aku bertanya padamu, Nona Faruqi. Tuhan kan, kupikir kalau... Siapa yang memintamu melakukan kebodohan ini? Dan kaulah alasan seorang wanita keji seperti Razia Siddiq berani melemparkan tuduhan kotor pada ibuku. Kaulah alasannya.
Tuhan kan? Percayalah. Aku pergi ke sana hanya untuk Jangan bertemu bawa ayah. Ayan dalam masalah ini. Kau yang bertanggung jawab untuk semua ini. Kau pikir kalau kau pintar, kau tidak pernah melakukan apapun dengan serius. Apa kau pikir yang kau lakukan itu lucu hingga kau harus pergi ke sana? Kau tidak peduli pada siapapun. Bahkan pada dirimu sendiri. Tapi Kenapa kau tidak memberitahu kami sebelum kau pergi ke sana? aku sudah memberitahu Tanvir Sudahlah, kalau kau jangan coba-coba menyalahkan Tanvir. Bagaimana dia bisa tahu tentang akibatnya? Kenapa kau tidak mengatakan padaku? Tuhan kan itu karena kalau aku memberitahumu, kau tidak akan pernah mengizinkanku Tepat pergi. sekali. Sekarang kau mengerti kan kenapa aku tidak mengizinkanmu? Kaulah alasannya. Kaulah alasan dari semua ini. Mereka membuat pernyataan kotor tentang ibu dan juga keluarga kami. Mereka menuduh kami ingin meracuni Humaira. Hidup gadis malang itu dalam bahaya sekarang. Kaulah yang harus bertanggung jawab. Tolong percayalah pada aku, Tuhan kan. Aku tidak melakukan itu. Kau yang menyuapi Humaira manisan itu kan? Kejutan, kejutan. Kami adalah tamu kejutan pada upacara pertunanganmu. Kenapa kau tidak menyajikan kami manisan? Sekarang sudah jam 5. Bukankah upacara pertunanganmu dijadwalkan jam 5? Ada masalah apa? Sekarang sudah jam 5. Tidak ada tamu, tidak ada hiasan. Hah? Nona Faroki, kau bahkan belum siap. Mana gaun merahmu untuk pertunangan itu? Tidakkah kau pergi ke salon kecantikan untuk bersiap-siap? Begini, sebenarnya Kami tidak akan bertunangan. Tapi aku diberitahu jika kau akan bertunangan jam 5 sore. Kau yang memberitahukannya. Kami berbohong padamu. Kami tidak akan bertunangan. Nona Faroki dan aku tidak punya hubungan sama sekali. Orang yang tidak menghargai hubungan tidak akan bisa berbagi ikatan dengan siapapun. Maksudmu kau menerima kesalahanmu? Aku tahu jika kau berbohong. Aku tahu jika kau tidak akan bertunangan dan untuk itu kau berani berbohong padaku. Kenapa kau lakukan itu? Tampaknya kau sudah lupa. Aku Durandar Batau Dekar sangat tegas mengenai aturan dan peraturan. Sekarang, hukum negara akan menyatakan bahwa Nona Zoya Faroki harus meninggalkan negara ini sekarang juga.
Pak, sebenarnya ada kesalahpahaman besar, tapi kami bisa mengatasinya. Ibu, ini tidak bisa diatasi sekarang. Tuan Bataudekar, kau bisa membawa Nona Faruqi pergi. Dia tidak layak tinggal di sini. Dia harus pergi dari negara ini.